Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains sebagai dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 dengan materi organisasi sel dan proses fisiologi sel. Saya Muhammad Akmal dengan NIM 2201214 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Saya Muhammad Kamil dengan NIM 2201215 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, saya Rika Dinata dengan NIM 2201197 sebagai penyaji yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Prakoso dengan NIM 2201209. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Adi Nugraha dengan NIM 2201210 sebagai penyaji kelima. Perkenalkan, saya Rizky Fadli Putra dengan NIM 2201228 sebagai penyaji ke-7. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Andi Tanzil dengan NIM 2201227. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tentang materi membran plasma dan sitoplasma yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang memisahkan isi sitoplasma dan nukleus plasma dari lingkungan luar serta berperan sebagai pelindung sel. Secara sederhana, membran sel merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Untuk fungsi dari membran plasma sebagai pelindung dan pembentuk sel. Nah, pada fungsi yang ini, membran plasma berfungsi untuk melindungi bagian-bagian sel pada organisme. Membran sel nantinya akan melindungi keutuhan bagian dalam sel dengan cara membiarkan beberapa zat yang masuk ke dalam sel dan menghalangi beberapa zat yang tidak dibutuhkan oleh sel. Selain itu, membran plasma juga berfungsi untuk membentuk pada sebuah sel. Yang kedua itu memiliki fungsi sebagai media komunikasi antar lingkungan. Fungsi membran sel ini terjadi pada organisme yang memiliki banyak sel atau alat tubuh yang beragam. Dalam hal ini, para sel akan saling mengenal dan bertukar informasi terkait sel yang sudah dipakai dan sel yang belum dipakai dalam suatu jaringan. Yang ketiga itu berfungsi sebagai menyeleksi zat yang keluar masuk sel. Seperti yang kita ketahui, zat yang telah larut di dalam tubuh akan keluar melalui perantara membran plasma. Yang keempat itu sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Nah, pada fungsi ini, melalui reaksi kimia, manusia memiliki energi dalam tubuhnya karena reaksi kimia tersebut, menghasilkan proses metabolisme atau perubahan makanan menjadi energi. Fungsi yang kelima itu ada sebagai reseptor dari rangsangan luar. Yang keenam itu sebagai transport molekul. Transport atau pengangkutan zat pada membran sel juga dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Yang penting untuk dilakukan guna melangsungkan metabolisme dalam sel. Yang ketujuh itu ada menjaga komponen sel terisolasi dari luar. Pada fungsi ini, fungsi membran sel di dalam tubuh yang berikutnya adalah untuk menjaga komponen-komponen sel agar tetap terisolasi dari lingkungan luar. Untuk ciri-ciri membran sel, yang pertama itu membran sel memiliki ukuran 6-10 manometer yang berarti sangat tipis. Membran sel terbuat dari fosfolipid bilayer. Membran plasma mengatur molekul masuk dan keluarnya dari sel. Banyak molekul melintasi membran sel melalui difusi dan osmosis. Membran plasma itu memiliki banyak protein yang berperan sebagai pompa, saluran, reseptor, enzim, atau komponen struktural. Untuk struktur dari membran plasma, yang pertama itu ada protein membran, yang kedua itu ada glikolipid dan glikoprotein, yang ketiga itu ada kolesterol, yang keempat ada sitoskeleton. Baiklah, kita masuk ke sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel sebagai berikut. Yang pertama itu ada mitokondria berfungsi dalam proses oksidasi dan mualisasi. Yang kedua itu ada plastida, di dalamnya terkandung klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Yang ketiga itu ada vakuola, berfungsi sebagai
menyimpan zat makanan pada tumbuhan. Untuk ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ada juga retikulum endoplasma, dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar sebagai tempat melekatnya ribosom, retikulum endoplasma halus, dan ada juga badan Golgi berfungsi secara aktif dalam sekresi dan sintesis polisakarida. Ada juga risosom berperan dalam proses matinya sel-sel. Untuk pengertian lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikut. Baiklah, kita lanjut ke penyaji kedua. Organel sel. 1. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma merupakan bagian dari sistem endomembran. RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga RE ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Retikulum endoplasma memiliki fungsi itu menghasilkan dan mengirimkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. 2. Ribosom. Ribosom adalah organel berukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Ribosom berfungsi untuk melakukan sintesis protein di kloroplas dan mitokondria. Selain itu, ribosom melakukan sintesis protein dalam sitoplasma untuk selanjutnya disalurkan ke kloroplas atau mitokondria. 3. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 4. Lisosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom memiliki enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan menjadi mikromolekul. Lisosom berfungsi sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun dari luar sel. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang badan Golgi. Badan Golgi ini adalah kantong-kantong khas yang keberadaannya bisa ditemukan dalam suatu sel eukariotik. Secara umum, fungsi badan Golgi ini dalam sel tumbuhan adalah mengolah serta melakukan modifikasi protein. Fungsi lainnya dari badan Golgi ini yakni membantu proses pembentukan biosintesis glikolipid dan glikoprotein. Terus ada sentriol. Sentriol ini merupakan struktur organel yang berbentuk tabung pada sel eukariota. Organel ini berperan penting dalam proses pembelaan sel dan membentuk benang spindel dan pembentukan silia serta flagela. Selanjutnya ada mikrotubulus. Jadi mikrotubulus ini adalah organel sel di dalam sitoplasma. Semua sel eukariot berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nanometer dan diameter dalam lebih kurang 12 nanometer. Mikrotubulus ini berperan penting dalam pergerakan sel, terutama dalam mengarahkan pergerakan sel dengan polimerisasi dan depolimerisasi, serta sebagai pembentuk dasar alat gerak silia dan flagela. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini disebut juga sebagai inti sel. Nah, inti sel ini adalah organel terbesar yang menonjol di sel tubuh. Fungsinya yaitu sebagai pusat informasi atau tempat memerintah kerja sel. Selain itu juga tempat menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA.
mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim, memproduksi RNA, dan memproduksi ribosom. Pada inti sel ini terdapat yang namanya selubung inti, yaitu selaput halus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus pemisah dengan organ lainnya. Terus juga ada yang namanya nukleoplasma, yaitu cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya. Selanjutnya ada nukleolus, adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat padat dan berwarna gelap. Nukleus ini tidak dilengkapi dengan membran. Bagian ini berperan penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein dalam sel. Selanjutnya yang terakhir ada kromosom, adalah struktur berupa benang halus yang terletak di dalam inti sel. Kromosom ini sendiri berisi sekumpulan DNA yang menyimpan informasi genetik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase pembelahan. Fase pembelahan disebut juga fase mitotik. Pada fase ini terjadi proses pembelahan sel, baik proses mitosis maupun meiosis. Pembelahan meiosis berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid atau pada saat pembentukan spora non-seksual pada jamur. Meiosis dapat dibagi menjadi dua periode pembelahan, yaitu 1. Meiosis 1, terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Yang kedua, meiosis 2, terdapat profase 1, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Meiosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Sel baru yang dihasilkan dari satu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama saat dengan sel awal. Hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru. Sekian video edukasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.